Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya akan berbagi tips dan trik ya teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Saya tuh akan berbagi metode-metode saat saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Jadi soalnya banyak banget teman-teman ya, saya tuh pengen jawab di kolom komentar gitu teman-teman, tapi kalau misalkan saya jawab di kolom komentar itu hanya satu orang yang saya jawab gitu teman-teman ya. Nah maka dari itu saya tuh membuatkan videonya saja gitu teman-teman ya, jadi supaya yang satu bertanya yang lainnya juga tahu gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dibuat videonya, kalau misalkan yang satu bertanya terus saya jawab di satu orang saja yang berkomentar itu teman-teman ya, itu akan panjang lebar. Dan kalau misalkan bayangkan saja teman-teman, kalau misalkan ada 10 orang saja ya, terus saya itu membahasnya di komentar gitu, menerangkannya, nah itu akan memakan waktu juga gitu teman-teman ya. Kalau misalkan di video saya jelaskan dan saya terangkan, itu semoga saja teman-teman itu bisa memahaminya gitu teman-teman ya. Nah jadi di season kali ini saya tuh cuma hanya ingin berbagi metode-metodenya saat saya itu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikotis, mengakali semua semua yang terjadi gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu banyak sekali ya sensasi-sensasi ataupun perasaan-perasaan yang tidak nyaman gitu teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang baru bergabung di video ini ataupun di akun saya, dan seandainya kalian itu mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, alangkah lebih baiknya teman-teman itu cek dulu ya teman-teman video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman. Silahkan teman-teman itu cari apa yang ingin teman-teman ketahui gitu teman-teman, karena saya itu sudah sharing banyak ya teman-teman ya, video-video saya yang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Silahkan teman-teman cek saja ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung juga, dan seandainya kalau misalkan kalian itu belum subscribe teman-teman channelnya, dan tolong videonya itu di subscribe ya teman-teman. Subscribe itu mudah dan gratis teman-teman, itu tinggal menekan tombol tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya dan di like juga, dan agar videonya berkembang. Dan jika videonya berkembang itu akan menambah semangat untuk saya terus upload video seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Dan dengan tujuan semoga saja videonya itu bisa menjadi patokan, panduan ataupun motivasi buat teman-teman ya, atau minimalnya hanya sekedar menemani kalian yang sedang saat ini masih merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikotis. Oke teman-teman ya, kembali lagi ke topik utamanya teman-teman. Jadi metode-metode untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikotis selain 3P teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu 3P itu apa, silahkan cek ya videonya, sudah saya upload juga. Dan buat teman-teman yang sudah tahu video 3P itu apa saja, jadi nah ini jadi selain 3P nya teman-teman ya, ini yang mau saya jelaskan itu selain 3P nya, metode selain 3P gitu. Sebenarnya sih metode terangkum dari dalam 3P, cuman ini isiannya aja. Kalau 3P itu kan basicnya saja teman-teman. Jadi basic 3P itu jadi dari pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah itu kan basicnya 3P ya teman-teman. Nah jadi ini metode-metode di dalam 3P nya gitu teman-teman. Dari kita mulai dari pola hidup ya teman-teman ya. Dari pola hidup itu bukan pola hidup, dari pola makan gitu teman-teman ya. Jadi sering banget yang bertanya kepada saya gitu teman-teman ya, sering banget yang bertanya di komentar itu, bang pola makan itu seperti apa gitu ya, pola makan itu seperti apa. Nah jadi pola makan ini yang saya terapkan teman-teman ya. Pola makan itu selain menjaga pola makan itu kan untuk orang normal ya teman-teman. Di pagi sarapan, terus siang jam 12 itu kan makan siang, terus malam ya, malam itu kalau saya nih teman-teman, kalau makan malam itu stop saya makan tuh di jam 6 ya, itu terakhir saya makan teman-teman, jam 6 itu terakhir saya makan. Nah ini itu kan untuk saya sekarang ya, sekarang yang normal, ataupun mungkin orang yang normal yang lain ada yang seperti itu, dan mungkin jarang ya teman-teman. Biasanya kalau orang normal yang belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis itu makan 3 kali, mungkin tidak teratur juga makannya teman-teman, jamnya itu tidak teratur gitu polanya. Mungkin mereka juga makan 3 kali sehari ya teman-teman, karena ini saya juga dulu kayak gitu teman-teman, tapi tidak teratur polanya, mungkin tidak tepat jamnya gitu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman itu
Gimana bang kalau misalkan saya itu belum normal gitu kan, sering mengalami lapar. Nah kalau misalkan teman-teman itu sering mengalami lapar ya teman-teman, jadi saya tuh bang bingung nih bang, saya tuh pengen pola makan tuh pengen teratur ya, pengen sehari itu 3 kali, pengen jamnya itu pengen tepat, polanya itu pengen terpola gitu teman-teman. Tapi saya tuh sering mengalami lapar, gimana caranya bang? Nah ya, kalau ini pengalaman saya dulu teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu masih sering mengalami lapar, itu mungkin sering mengalami lapar itu di kondisi biasanya ini pengalaman saya teman-teman, di 80 ke bawah ya teman-teman ya, 80% ke bawah itu saya tuh dulu juga mengalami sering lapar ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman itu sering mengalami lapar, nggak apa-apa teman-teman ya, makan saja teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu makan jam 6 pagi ya misalkan, terus jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 tuh sudah lapar lagi ya, makan saja gitu teman, makan lagi saja. Terus jam 12-nya lapar ataupun jam 10-nya lapar lagi ya, makan lagi saja gitu teman. Dulu juga saya seperti itu teman-teman ya, saya tuh dulu sehari itu sampai 7 sampai 8 kali makan gitu teman. Itu sehari ya saya dulu gitu teman, tapi porsinya memang tidak bisa banyak ya teman-teman, sedikit. Karena sepengalaman saya juga teman-teman waktu itu, karena kenapa sering mengalami lapar ya, karena makannya belum bisa banyak gitu teman-teman ya, makan nasi itu belum bisa banyak. Karena kalau misalkan kita tuh makan banyak ya pasti sensasinya yang lain timbul gitu, seperti begah ya teman-teman, terus kembung, itu pasti ya teman-teman. Kalau misalkan kondisinya itu belum berapa ya, belum naik gitu teman-teman ya, belum di 80% ke atas lah ya, itu sering mengalami yang namanya kalau kebanyakan makan itu begah, kembung gitu teman-teman. Karena makan sedikit juga itu mengalami ke begah atau kembung gitu. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Nah itu kalau misalkan itu di pola makannya teman-teman ya, karena dulu juga saya sering kebingungan nih, saya tuh pengen pola makan tuh pengen teratur gitu teman-teman, pengen karena tuh kita tuh harus mengatur pola makan ya. Nah kalau misalkan sering mengalami lapar ya, kalian apa ya, jangan mengatur pola makan dulu deh ya. Intinya asupannya saja yang dijaga gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sering mengalami lapar ya makan saja terus gitu teman-teman, 2 jam sekali kayak 3 jam sekali kayak ya teman-teman makan ya, itu saja ya teman-teman. Jadi jangan dulu mengatur ataupun pola makannya jangan diatur dulu ya teman-teman ya. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, itu malah bagus ya, malah bagus kalau misalkan sering makan, itu malah bagus. Karena kita tuh sering lapar ya, itu perlu apa sih ya, tubuh kita itu perlu energi gitu teman-teman ya. Nah terus asupannya dijaga gitu teman-teman. Jadi apa saja sih bang yang boleh dikonsumsi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif hepatitis. Nah ini sepengalaman saya teman-teman ya. Jadi dulu saya tuh makan cuma waktu dari kondisi saya itu 80% ke bawah, itu makan itu tahu cuma direbus gitu teman-teman ya. Saya makan sama tahunya cuma direbus, terus makannya sama sayur bening. Sayur bening itu kayak bayam, buncis, wortel gitu teman-teman ya. Terus tempe itu cuma direbus gitu teman-teman. Terus sama ikan-ikanan ya teman-teman ya. Ikan-ikanan itu bagus, ikan air tawar ya teman-teman. Ikan air tawar terserah teman-teman ya. Teman-teman itu konsumsi saja teman-teman. Intinya jangan digoreng dulu gitu teman-teman. Terserah mau ikan apa saja itu aman ya. Sepengalaman saya ikan apa aja aman ya. Kecuali ikan mas ya, ikan mas itu saya tidak cocok ya. Mungkin teman-teman bisa coba saja mau ikan air tawar kayak mau ikan laut ya, yang penting itu ikannya yang apa ya, yang seratnya itu lunak teman-teman ya, jangan yang alot-alot. Ikan seperti ikan cumi itu kan nggak boleh, ikan cumi nggak boleh ya, itu cumi itu alot ya teman-teman ya. Jadi dihindari dulu. Dan seperti udang, kalau misalkan udang silahkan kalian konsumsi dengan catatan jangan berlebihan ya. Ini untuk menyesuaikan saja, untuk coba-coba ke teman-teman ya. Karena udang itu ada yang cocok, ada yang tidak juga gitu teman-teman ya. Jadi silahkan kalian konsumsi tapi dengan porsi yang sedikit, untuk coba-coba. Kalau misalkan nggak nyaman ya habis makan udang, misalkan 2-3 jam ataupun besoknya itu nggak nyaman ya, jangan diteruskan dulu ya, seperti itu. Nah itu untuk saya dari saran saya kepada teman-teman itu di pola makannya gitu teman-teman ya. Nah untuk daging ya teman-teman, daging itu daging ayam ya, daging ayam itu konsumsi, saya juga konsumsi. Dan dulu saya makan daging ayam itu di sup ya, di sup
cuma pakai kunyit, jahe, terus daun salam, itu aja sih teman-teman ya. Terus dicampur sama sayuran-sayuran yang aman ya, yang tadi yang saya sudah sebutkan, dan itu boleh dikonsumsi gitu teman-teman. Itu ya, itu trik-trik dan cara saya makan gitu teman-teman. Apakah itu enak bang? Ya enak gak enak ya, karena itu yang kita butuhkan ya, saya nikmati saja teman-teman. Nikmati saja. Kalau misalkan sudah sembuh juga ya, kita bisa makan yang lain-lainnya juga, dengan catatan ya untuk menyesuaikan porsinya, jangan terlalu banyak dulu gitu teman-teman. Dan itu yang saya lakukan gitu teman-teman. Terus itu dari tadi makan ya teman-teman, pola makan. Nah terus dari pola hidup ya teman-teman. Bang, saya tuh sering banget yang berkomentar ataupun bertanya teman-teman ya, bang gimana sih pola hidup itu seperti apa katanya ya kan, terus olahraganya gimana gitu. Jadi untuk pola hidup ini pengalaman saya sendiri, waktu kondisi saya di 80% ke bawah teman-teman ya. Jadi untuk ini kita mulai dari pola hidupnya yang di malam hari gitu teman-teman, di tidur ya. Jadi untuk tidur teman-teman ya, istirahat di malam hari untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, diusahakan tidur itu minimal harus 8 jam ya. Ini untuk mempercepat pemulihan ataupun penyembuhan, karena sering banget yang bertanya, saya tuh udah bertahun-tahun bang sudah menjalankan metode katanya ya kan, sudah menjaga pola makannya ya katanya, sudah menjalankan 3P-nya, tapi saya itu bertahun-tahun belum membaik juga. Nah ini di sini kebanyakan yang salah teman-teman ya. Jadi saya tuh suka tanya, gimana konsisten apa tidak dengan metodenya gitu teman-teman, apakah menjalankan metodenya itu dengan benar gitu teman-teman. Karena saya tuh suka pengen banget membalas komentar itu dengan seperti itu teman-teman. Tapi kalau saya membalas komentar dengan seperti itu ya, mungkin yang mengetahuinya hanya dia saja gitu teman-teman, hanya satu orang saja. Kalau misalkan saya membuat video seperti ini, mudah-mudahan kalian juga bisa memahaminya dan gitu teman-teman ya. Nah sekarang dari pola tidur teman-teman, pola hidup ya. Dari pola hidup itu dari tidur ya, dari tidur yang pertama dari tidurnya. Nah tidur itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu, GERD, anxiety, psoriasis, itu harus minimal 8 jam dalam semalam, diusahakan teman-teman. Memang di awal-awal itu sulit sekali untuk tertidur di awal-awal gitu teman-teman. Ini untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, jadi harus tidur itu di awal jam 8 harus mulai rebahan ya teman-teman. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun, terus tidak boleh pegang HP, pokoknya tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Jadi kalian itu harus jam 8 itu harus mulai rileks, harus mulai rebahan, harus mulai rileks. Nah bang, terus gimana cara tidurnya bang? Nah ini sepengalaman saya teman-teman, tidur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu posisinya gimana katanya kan. Kalau untuk posisi teman-teman, saya sendiri waktu itu lumayan sangat menderita. Lumayan sangat tersiksa teman-teman ya, karena mau miring kemana saja itu dulu saya tuh miring ke kiri tuh nggak nyaman, dan saya tuh selalu miring ke kanan juga nggak nyaman gitu teman-teman. Mau miring kemana-mana nggak nyaman dulu ya teman-teman, di awal-awal gitu teman-teman. Miring ke kiri nggak nyaman, miring ke kanan nggak nyaman, dan itu menimbulkan banyak sensasi ya. Miring ke kiri ada sensasi, miring ke kanan ada sensasi gitu teman-teman. Kadang tidur telentang ataupun tengkurap juga banyak sensasi teman-teman ya. Nah jadi saya mengakalinya untuk tidur itu waktu itu teman-teman ya, itu bantal itu ditumpuk teman-teman ya. Itu saya itu tinggi sekali ya, bantal itu sampai 4 tumpuk teman-teman ya. Bantal itu ditumpuk sampai 4. Itu saya tuh tidur tuh bukan telentang lagi teman-teman, tidur itu cuma nyender kayak gini teman-teman ya, kayak duduk kayak gini aja ya, kayak gini ya. Tidur tuh seperti itu dulu ya. Itu tidur seperti itu lumayan ya, nggak lama sih tapi teman-teman ya, mungkin hanya sekitar 3 minggu atau sebulan lah paling lama ya teman-teman. Keseingat saya sih seperti itu teman-teman ya, nggak lama ya. Dan karena saya tuh terlalu konsisten dengan metodenya teman-teman ya, tidur itu dengan posisi seperti itu, tidur tuh dengan bantalnya ditumpuk agak tinggi gitu teman-teman. Jadi tidur itu seperti duduk aja gitu teman-teman ya, cuma nyender aja gitu ya. Nah itu metode saya gitu teman-teman ya. Jadi tidur itu tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Jadi
karena dulu tidak nyaman ya teman-teman, miring ke kiri pun tidak nyaman. Katanya sih sebagian teman-teman menyarankan tidur itu bang, saya tuh miring ke kiri katanya, tapi untuk saya pribadi tidur miring ke kiri itu juga tidak nyaman teman-teman ya, itu ada sensasi ya. Jadi saya mengakalinya ya tidur itu dengan cuma nyender saja gitu teman-teman, seperti duduk, karena bantalnya saya tumpuk menjadi 4 ya, 4 bantal saya tumpuk itu ya, alhamdulillah nyaman dan bisa tertidur ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan teman-teman itu sulit tertidur katanya, kan banyak sekali yang bertanya gimana caranya agar cepat agar bisa tertidur di malam hari ya. Diusahakan tidur itu harus jam 8 itu teman-teman itu harus merelakan diri teman-teman ya. Jam 8 itu harus merelakan diri, terbiasa. Kalau misalkan di awal-awal memang sulit teman-teman, ini pengalaman saya pribadi, saya alami juga di awal-awal itu. Dalam 1 minggu saya menerapkan seperti itu terus teman-teman ya. Jadi dalam 1 minggu itu memang tidak ya teman-teman, tidak terus tidak bisa tertidur teman-teman, mana ya, tidak langsung tertidur di awal-awal gitu teman. Memang sulit, tapi saya biasakan terus dan akhirnya kalau sudah terbiasa bisa tertidur gitu teman-teman. Jadi jam habis makan jam 6 habis sholat isya itu langsung berasa ngantuk gitu teman-teman ya, kalau misalkan dibiasakan seperti itu gitu teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman yang mengalami sulit tidur gitu teman-teman, terus gimana agar mempercepat pemulihannya. Jadi tidurnya itu juga harus minimal 8 jam dalam semalam gitu teman-teman, tidak boleh bergadang ya. Itu pengalaman saya, itu waktu saya di 80% ke bawah itu saya selalu menggunakan metode seperti itu gitu teman-teman. Jadi tidurnya harus 8 jam, dan juga metodenya walaupun ya memang awal-awal itu tidak nyaman teman-teman ya, di tidur itu bantal ditumpuk itu memang tidak nyaman, tapi karena saya ingin cepat membaik ya teman-teman, saya jalankan metodenya dengan konsisten, akhirnya ya lama-lama nyaman. Dan sekarang kalau misalkan sudah nyaman teman ya, tidurnya sekarang normal lagi teman-teman. Bantalnya mungkin cuma 1, ataupun ya kalau misalkan lagi agak ngap terus bantalnya 2 gitu teman-teman. Jadi cuma gitu aja sih sebenarnya teman-teman ya, itu yang saya lakukan gitu teman-teman. Nah terus untuk olahraganya ya teman-teman, karena pola hidup itu dirangkumnya dari olahraga juga ya. Olahraga itu, ini pengalaman saya teman-teman, olahraga yang saya lakukan itu cuma biasa saja ya, seperti ini teman-teman. Ini bukan di tempat saya teman-teman ya, ini jauh di kebun orang. Nah ini olahraga saya itu cuma jalan-jalan, kalau nggak ke perkebunan, ke persawahan. Kalau nggak ke persawahan ya ke perumahan-perumahan gitu teman-teman, jalan-jalan ataupun goes bawa sepeda ya. Kalau misalkan teman-teman itu belum bisa bawa sepeda gitu teman-teman ya, ya jalan kaki saja teman-teman ya. Jalan olahraga itu diusahakan harusnya 1 jam, atau ya kalau misalkan kita itu nggak kuat 1 jam ya minimal setengah jam gitu teman-teman ya, minimal 30 menit gitu teman-teman. Terus usahakan juga berjemur ya teman-teman ya. Berjemur itu kalau misalkan teman-teman itu belum kuat lama, berjemurnya ya 15 menit saja. Karena untuk berjemur lama-lama, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif reumatis, biasanya mengalami kelayangan kalau terjemur terkena sinar matahari terlalu lama. Tapi saya waktu dulu teman-teman, karena saya itu sudah memahami ya teman-teman, oh saya itu kelayangan sudah terjemurnya terlalu lama. Jadi saya itu sudah selalu saya biasakan teman-teman berjemur itu kepala itu orang-orang yang lain kan biasanya kepalanya hindari kepala terjemur katanya kan. Kalau saya tidak teman-teman ya, kalau saya berjemur ya berjemur aja teman-teman ya, kepala juga terjemur ya teman-teman. Terus ada kelayangan ya saya pahami saja, oh berarti ini karena kelayangan ini karena saya itu tadi terjemur kepala saya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu masih cemas ya hindari saja dulu teman-teman ya kepalanya terjemur. Kalian bisa pakai kerudung bisa pakai berteduh di tempat badannya yang terjemur, yang kepalanya jangan gitu teman-teman ya. Tapi untuk saya pribadi waktu itu teman-teman, saya untuk berjemur ya berjemur saja gitu teman-teman, kepala saya juga terjemur teman-teman ya. Saya kalau misalkan ada kelengan ya saya pahami gitu, berarti saya kepala saya tadi terjemur, jadi nggak panik ya cemas gitu teman-teman ya.
Nah, jadi itu untuk pola hidup. Dan untuk pola pikirnya gimana? Ini ya. Ini yang saya lakukan isian metodenya teman-teman ya, metode 3P-nya. Jadi untuk pola pikir itu ya bukan berarti teman-teman itu nggak boleh berpikir gitu teman-teman ya. Jadi untuk pola pikir itu sebenarnya sepengalaman saya teman-teman, jadi kalian itu berpikir dengan wajar, dengan normal. Berpikir wajar normal itu gimana bang? Ya, jadi berpikir wajar dan normal itu sebenarnya gini teman-teman. Jadi kalian itu kalau misalkan kalian itu sudah menerima dan memahami setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini adalah sensasi-sensasinya memang seperti ini gitu teman-teman. Jadi pahami saja, memang ini semua yang kita rasakan itu adalah sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Inilah sensasi-sensasinya. Jadi terima saja. Jangan pernah berpikir bahwa gangguan ini ataupun sensasi-sensasi yang kita rasakan itu dari penyakit-penyakit yang lain ataupun dari hal-hal negatif lain gitu teman-teman. Jadi pahami, terus terima, itu saja teman-teman. Jadi pola pikirnya seperti itu saja. Ini yang saya terapkan ke hidup saya gitu teman-teman. Kalau misalkan saya itu mengalami misalkan kembung ya teman-teman, jadi kita tuh harus berpikir wajar saja. Oh, ini ada kembung, berarti saya tuh misalkan tadi tuh makan apa ataupun minum apa gitu teman-teman. Jadi seperti itu saja. Kalau misalkan juga harus flashback ke belakang juga teman-teman. Dulu juga saya sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis dulu juga pernah mengalami kembung gitu teman. Oh, berarti kembung ini saya itu masuk angin. Udah gitu aja teman-teman ya. Terus kalau misalkan ada kelayangan, nah kelayangan juga sering saya jelaskan teman-teman ya, kelayangan itu penyebabnya banyak ya teman-teman ya. Jadi penyebabnya banyak. Jadi beberapa kelayangan itu dari beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama, kelayangan itu kita sadari kalau misalkan dari pencernaan ya, pencernaan kita itu belum normal. Wajar saja kalau kita mengalami kelayangan ya gitu teman-teman. Terus untuk kelayangan itu dari pola jadi pemikiran kita juga gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita belum bisa berpikir dengan wajar, ya wajar juga kita mengalami kelayangan gitu teman. Karena kita itu selalu berpikirnya ke hal-hal negatif. Wajar mengalami kelayangan ya teman-teman. Terus jadi kurang tidur juga bisa menyebabkan kelayangan juga teman-teman. Jadi videonya sebenarnya sudah saya upload ya teman-teman, sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menangani sensasi kelayangan, kalian tinggal cek saja videonya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi berpikir dari pola pikir itu berpikirnya ke hal-hal positif saja teman-teman ya. Jadi kalian itu pahami dan terima teman-teman. Jadi supaya kalian itu jadi supaya kalian itu nggak cemas, nggak panik gitu teman-teman, nggak selalu berpikiran ke hal-hal yang lain. Itu jangan ya teman-teman. Jangan berpikiran bahwa penyakit kalian ini berbahaya. Jangan kalian berasumsi kalian itu tidak akan sembuh. Bahwa jangan kalian itu berasumsi bahwa penyakit kalian itu berbahaya gitu teman-teman. Jadi untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Ini hanya cukup mengganggu saja gitu teman-teman. Nah itu saja teman-teman ya videonya. Jadi semoga videonya itu menjadi patokan ataupun panduan bagi kalian gitu teman-teman. Semoga bisa mengobati penasaran kalian gitu teman-teman. Semoga juga bisa jadi teman kalian video ini ya. Seperti itu saja teman-teman ya videonya saya. Tapi sebelum saya akhiri teman-teman videonya, semoga buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, kebahagiaannya, keceriaannya, emosinya juga ya teman-teman. Dan doakan juga saya teman-teman ya, agar saya itu semoga saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, dan agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Oke, saya akhiri videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.